Halo semuanya, lo pernah nggak ngalamin momen dimana lo tuh udah tahu mau ngomong apa, tapi tiba-tiba pas lo disuruh ngomong, ditanya opini lo, seketika semua ide, semua omongan yang udah lo siapin dalam kepala lo, itu ngilang begitu aja. Dan mulut lo langsung terasa berat, kayak lo nggak tahu harus ngomong apa, lo ngerasa deg-degan, malu diliatin oleh semua orang, dan akhirnya lo sampai sekarang takut banget setiap kali mau berpendapat. Dan dalam video hari ini, gue bakal ngasih tahu lo sebuah struktur bicara yang kalau lo latih dalam 7 hari ke depan, gue jamin masalah ngeblank lo bakal hilang. Dan sebelum kita masuk ke dalam strukturnya, kita bakal bahas terlebih dahulu, yaitu adalah, Bang, pada dasarnya, kenapa sih gue itu mengalami kondisi ngeblank? Oke, jadi ini pertanyaan pertamanya. Nah, by the way, bagi lo yang mungkin belum pernah ketemu channel ini sebelumnya, pasti lo bertanya-tanya, kurang lebih ada siapa nih yang muncul di YouTube gue, ngebahas tentang komunikasi dan ngebahas tentang solusi ngeblank. Kenalin dulu, gue adalah Jason Stanley, gue adalah founder dari sebuah website, platform belajar komunikasi namanya Stanley Academy, yang sekarang kita udah ngebantu 1.300 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar berkomunikasi cuma dalam 30 hari doang. So, gue udah memiliki banyak banget pengalaman ngebantu orang-orang di luar sana untuk ngasah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari. Dan ini salah satu masalah yang paling sering banget terjadi dalam kehidupan kita, yaitu adalah ngeblank. Nah, ngeblank sendiri itu pada dasarnya disebabkan oleh bukan karena otak lo tuh nggak ada isinya. No, banyak orang yang sering mikir salah, yaitu adalah gue tuh ngeblank karena gue emang nggak tahu aja bang apa yang harus gue omongin. Dan mereka mikirnya kayaknya emang gue tuh bodoh aja gitu loh, makanya gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Nah itu sebuah kesalahan yang fatal banget buat lo percayain. Oke, karena aslinya bukan masalah lo itu nggak tahu harus ngomong apa. Bahkan orang pinter pun yang tahu banyak hal seringkali ngeblank. Oke, jadi gini, ngeblank itu disebabin bukan karena lo nggak tahu banyak hal, malah kebalikannya, yaitu adalah lo terlalu banyak hal yang lagi lo pikirin pada saat itu. Dan gue bakal coba simulasiin kondisi ngeblank ini sekarang juga dalam video hari ini ke lo. Gue pengen lo sekarang coba tutup mata terlebih dahulu, dan gue pengen lo bayangin ada 3 ekor domba. Sekarang juga, tolong lo tutup mata sebentar doang, bayangin 3 ekor domba. Oke, tetap bayangin 3 ekor dombanya. Gue pengen lo sekarang juga nih, sambil ngebayangin 3 ekor dombanya, ngitung 2 tambah 7 tambah 5 tambah 4. Hasilnya berapa? Tapi tetap bayangin 3 ekor dombanya. Oke, ada yang dapat jawabannya? Oke, harusnya yang dapat jawabannya sedikit ya. Nggak semua orang bisa dapat jawabannya gitu kan. Kalau bisa, wah lo bertalenta banget gitu. Oke, tapi gini, sekarang gue pengen lo tutup mata lagi. Nggak usah bayangin apapun, bayangin aja gelap gitu, nggak ada apa-apa. Sekarang bayangin 2 tambah 7 tambah 4 tambah 5. Bayangin ada angkanya di sana. Nah, gue pengen lo sekarang kasih tahu gue, lo bisa lebih fokus gak? Lo bisa lebih mudah gak menghitungnya? Gue tahu, mungkin ada yang dapat jawabannya, ada yang nggak dapat jawabannya. Terutama bagi lo yang mungkin udah ngambil specialty dalam fisika atau matematika, mungkin lebih gampang bagi lo buat dapat jawabannya. Tapi the point is, pertanyaan gue adalah lebih gampang nggak dibandingin yang pertama? Kalau jawabannya iya, bang, lebih gampang, well tuh ngejelasin kondisi ngeblank. Oke, yaitu adalah ketika lo terlalu ngebayangin 2 hal sekaligus, mikirin 3 hal sekaligus, 4 hal sekaligus. Tadi yang gue kasih tau aja, bayangin domba, dan ngitung aja udah bikin lo lebih lama dalam berpikir. Gimana kalau misalnya gue bilang, bayangin ekor domba, tapi tiba-tiba ada naga datang, terus hitung 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, terus tiba-tiba bayangin lagi ada bola, lo nggak bakal bisa fokus kan? Nah itu sama dengan ngeblank. Ngeblank disebabkan oleh seringkali setiap kali lo nanti sedang berbicara, banyak banget pikiran-pikiran lo yang kayak bilang, apa ya kata orang kalau gue ngomong kayak gini? Tapi salah gak ya kalau gue ngomong kayak gini? Ntar gue disalahin gak ya? Terus ini kira-kira gue harus mulai dari mana? Tapi semua itu terjadi sambil lo berusaha ngomong. Jadinya pikiran lo masih berantakan, lo berusaha ngomong nih, ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar. Nah itu gak bakal selesai. Nah yang gue pengen lo lakuin dalam 30 hari ke depan, atau 7 hari ke depan, adalah 1. Gue pengen lo belajar bodo amat terlebih dahulu.
Ini yang bakal lo praktekin di video ini saat ini juga. Nanti kita bakal jelasin apa lagi yang perlu lo praktekin. Cuma gue pengen lo belajar bodo amat. Oke, apa yang orang pikirin tentang lo, apa yang mereka omongin tentang lo, apa yang bakal mereka lakuin ke lo disuruh apa, segala macam, gue pengen lo bodo amat. Oke, jangan pernah lo kayak, ntar kalau gue ngomong kayak gini salah gak ya, kalau gue ngomong kayak gitu salah gak ya. Intinya adalah, terkadang lo harus belajar sedikit bodo amat, agar lo bisa berbicara dengan lebih lancar. Oke, jadi by the way kalau misalnya bagi lo yang mungkin nonton video ini dan mikir nggak segampang itu bang bodo amat, karena pilihannya gini, lo belajar untuk bodo amat terhadap apa yang sedang lo bicarakan, lo bakal punya potensi buat sembuh dari masalah ngeblank ini. Kalau lo nggak nerapin masa bodo amat ini, ketika lo ngomong, lo bakal terus-terusan terjebak di masalah ngeblank lo. So setidaknya kalau lo ngelakuin bodo amat ini, lo bakal punya setitik harapan buat lo bisa sembuh dari masalah ngeblank. So, menurutku pribadi, gak ada salahnya buat lo coba sedikit bodo amat terlebih dahulu. Nggak usah pikirin apa kata orang, apa yang bakal orang ngomongin tentang lo, dan segala macamnya. Yang kedua, dalam 7 hari ke depan, gue pengen lo coba latihan pakai struktur bicara ini yang bakal gue bahas. Oke, jadi struktur bicara ini, itu adalah sebuah piramida di sini. Oke, yang dimana itu ada di atasnya gue tulis O utama, yang kedua adalah pendukung, dan yang ketiga adalah contoh. Sedikit informasi, ini bukan gue yang nemuin, ini ada yang nemuinnya namanya Barbara Minto, struktur bicara ini. Aslinya ini struktur buat nulis paper, tapi gue sering pakai ini dalam komunikasi, karena ngebantu juga. Anyway, itu kan cuma pola pikir doang. Oke, so ini namanya Minto Pyramid Principle dalam komunikasi. Dan gue percaya pasti lo bakal mikir, bang, ini tuh apa? Ada opini utama, pendukung, dan contoh. Oke, jadi gini, ini adalah alur bicara yang bisa lo gunakan kalau lo pengen berbicara dengan lebih jelas. Omongan lo bakal lebih jelas ketika lo mengawali omongan lo dengan opini utama. Ingat, dari atas turun ke bawah. Oke, so kita bakal mulai dengan opini utama. Bang, apa sih opini utama itu? Opini utama basically adalah kalau lo ngomong 2 jam dan lo tanya, basically apa sih yang gue omongin dalam 2 jam ini? Lo rangkum jadi satu kalimat, itu adalah opini utama lo. Dan kebanyakan orang, ketika mereka ditanya sama orang, mereka seringkali berbicara dengan banyak banget opini utama. Kayak misalkan, Son, lo sendiri lebih rekomendasiin ide kayak gimana, Son? Gue pribadi lebih ngerekomendasiin itu pakai ide digital marketing, tapi ya tergantung sih ya kondisinya ini gimana. Ya kalau dilihat dari kondisi sekarang, mungkin influencer marketing juga cukup oke. Ya paling itu sih influencer marketing sih. Dan kalau kita nilai lagi deh influencer marketing ini, nah ujung-ujungnya lo bakal kayak, hah, ini orang ngomong apaan sih? Iya kan? Tapi kalau gue bilang dengan keyakinan dalam satu kalimat simple, yaitu adalah gue menyarankan kita pakai influencer marketing buat strategi di kuartal tahun ini. Kayak gue, udah itu doang yang gue sampaikan. Lo bakal lebih mudah paham kan apa yang gue sampaikan. Why? Karena gue memulai dengan satu opini utama. Pada dasarnya, otak manusia itu bakal lebih mudah mencerna suatu informasi ketika kita tahu, oke, apa sih kesimpulan dari informasi ini. Nah, makanya opini utama itu penting banget. Oke, jadi awali omongan lo dengan satu kalimat inti. Setelah selesai dalam opini utama, kita bakal lanjut ke dalam opini pendukung yang kedua. Oke bang, opini pendukung ini apa? Dan gimana cara gue menyatakan opini pendukung gue? Opini pendukung adalah apa nih yang mendukung kebenaran dari opini utama lo. Jadi basically lo kayak bertanya kenapa kepada opini utama lo. Misalkan, dalam opini utama gue bilang bahwa gue menyarankan kita menggunakan influencer marketing untuk strategi di kuartal tahun ini. Kenapa? Oh, kenapa ya gue ngomong kayak gitu? Oh, karena influencer marketing itu terbukti lebih efektif dibandingkan strategi lainnya. Misalnya kayak gitu. Oke, jadi lo hanya menanyakan kenapa kepada opini utama lo. So, dengan lo bertanya kenapa, lo bakal dapat jawaban opini pendukung. Dan opini pendukung ini, itu bikin otak lo bicara, oh, dia ngomong gitu karena ini. Jadi,
otak lawan bicara itu bakal sering bertanya, apa sih yang lo omongin? Kedua, emang kenapa itu penting? Atau kenapa itu benar? Yang ketiga, dia bakal nanya, masa? Nah, yang ketiga, kita bakal jawab dengan contoh. Jadi kalau opini pendukung membenarkan opini utama, contoh bakal mendukung kebenaran dari pendukung. Contoh, simple, gimana cara pakainya dengan lo bertanya contohnya itu apa? Misalkan, dalam opini pendukung gue bilang bahwa karena strategi influencer marketing itu lebih efektif daripada strategi lainnya. Contohnya, ada nggak contohnya? Oh, ada contohnya. Contohnya, brand A di tahun lalu itu dia nerapin strategi influencer marketing ini. Brand B, brand C, dan brand D semuanya pakai strategi non-influencer marketing. Yang terjadi apa? Brand A itu menjadi brand paling tinggi dengan strategi marketing yang paling efektif dan menghasilkan hasil yang paling besar. Makanya gue bilang, strategi influencer marketing efektif nih buat kita coba di kuartal tahun ini. Ketika gue ngomong kayak gitu, lo lihat, opini utama, opini pendukung, dan contoh, terus gue kasih sedikit rangkuman dari semua ini, omongan gue itu terasa jauh lebih jelas. Tapi gue paham, ini semua adalah kebiasaan. Lo mungkin setelah nonton video hari ini, lo bakal ngerti, oh itu strukturnya, oke, good to know gitu loh. Tapi gue benar-benar berharap banget, lo nonton video hari ini bukan cuma sekedar ngerti atau paham doang. Nah makanya, gue juga udah nyiapin sebuah hadiah dari Stanley Academy, itu adalah program bicara challenge lebih jelas dengan Minto Pyramid Principle dalam 30 hari ke depan. Ada dua hal yang udah gue siapin. Yang pertama adalah worksheet yang berisi 5 soal, di mana setiap soal bisa lo jawab dengan struktur opini utama, opini pendukung, dan contoh. Jadi lo bisa tulis aja di PDF-nya. Bebas mau lo print atau mau lo ketik langsung di PDF-nya, bebas. Gue saranin print kalau mau lebih oke lagi. Oke. Yang kedua adalah gimana caranya lo praktekin ini dalam 7 hari atau 30 hari ke depan. Jadi dalam sebuah PDF, namanya program Minto Pyramid Principle 30 hari, gue udah nyiapin kurang lebih ada 30 pertanyaan, yang aslinya ini sebenarnya ada 1 hari itu 1 pertanyaan. Oke. Jadi kalau misalkan lo mau praktekin ini 7 hari ke depan, lo tinggal pilih 7 pertanyaan aja dari 30 pertanyaan. Oke. Nah, 7 pertanyaan ini, gue pengen lo setiap hari lo ngomong di depan kamera, bebas mau berapa menit pun, tapi gue saranin agak lama, 3-10 menitan, dimana gue pengen lo ngomong dengan struktur opini utama, opini pendukung, dan contoh, depan kamera. Yes. Bang, buat apa? Kan gue udah latihan nulis, Bang. Jadi gini, ini akan membiasakan kemampuan bicara lo sesuai dengan struktur Minto Pyramid Principle. Ingat yang gue bilang tadi, ini sebuah kebiasaan. Jadi ketika lo bisa menciptakan kebiasaan baru dengan berbicara dengan terstruktur, maka next time ketika lo mungkin ditanya sama orang, atau pas lo dipanggil di meeting, atau pas lo lagi interview kerja, atau mungkin lo harus pitching depan klien lo bakal terbiasa untuk berbicara dan berpikir dalam struktur yang udah kita tanemin dalam pola pikir kita. Bahkan kalau bisa, ini sampai harus jadi pola berpikir subconscious atau tidak sadar. Jadi lo bakal selalu berpikir dalam struktur opini utama, pendukung, dan contoh. Nah, gimana bang? Cara ngebiasainnya? Tadi yang gue udah bilang, gue udah nyiapin 2, ada freebies, ada worksheet, ada programnya, dan ada kalender juga yang bisa lo checklist kalau lo mau lakuin 30 hari ke depan. Sehari udah selesai nih bang, 3 menit sampai 5 menit. Centang. Next time, centang. Oke, so itu totally free, lo bisa download di pin komentar di bawah. Nah, tapi kalau misalnya seandainya lo pengen lebih serius investasi skill komunikasi dalam 30 hari, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak beretorika, berargumen, nerapin karisma dalam kehidupan komunikasi lo, menguasai storytelling, leadership communication, public speaking, komunikasi antar pribadi, psikologi dalam komunikasi, lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery by Stanley Academy. Di sana lo bakal belajar semua skill komunikasi ini dan masih banyak banget lainnya dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif. Dan semua ini bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan sananya, bang, gue nggak ada perubahan apapun nih dalam 30 hari, walaupun udah ikut program lo. Tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. So, kalau misalkan lo pengen cek linknya, bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya. See you, bye-bye.